Halo, kenalin nama aku Wulan Ningrum dari Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini aku akan membahas mengenai virus. Sejak pandemi COVID-19, virus itu mungkin bukan salah satu hal yang asing buat kita. Keberadaannya ini membuat kita merasakan beberapa gejala seperti diantaranya itu ada suhu tinggi, badan kedinginan atau batuk, dan sakit pada saluran pernapasan. Nah, apa ya yang kira-kira harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus ini? Yuk kita simak video berikut ini. Meski kita sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai infografis sosial media, mungkin kita masih penasaran, kira-kira seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki oleh virus ini? Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati, yang artinya virus ini dapat dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organel sel. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga tidak bisa terlihat oleh mata kita. Virus memiliki ukuran berkisar antara 200 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian tubuh virus. Nah, di sini terdapat dua struktur virus itu. Yang pertama struktur virus bakteriofag dan influenza. Pada bakteriofag itu penyusun tubuhnya terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum penyusup. Sedangkan pada virus influenza memiliki bagian-bagian, diantaranya itu ada protein membran, protein jarum, protein amplop, protein nukleosida, dan asam nukleat. Jadi struktur umum virus itu terdiri dari kepala berbentuk polihedral yang berisi asam nukleat, kemudian leher sebagai penghubung antara kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang oleh virus. Kemudian lanjut kepada replikasi. Proses replikasi virus ini dapat diamati dengan jelas pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli. Replikasi pada virus dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu siklus lipik dan siklus lisogenik. Pada siklus lipik, virus akan menghancurkan sel inang dan terbentuk partikel virus baru. Sementara pada siklus lisogenik, virus itu tidak menghancurkan inangnya. Sel inang hanya mengandung bisa membelah dan tidak mati, serta terbentuk partikel virus baru. Kemudian tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus lipik, yang pertama itu adsorpsi, yaitu melekatkan ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, yang merupakan masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Yang ketiga itu ada ekvivase, yang mana virus ini mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Yang keempat, pembentukan, yang mana pada tahap pembentukan ini terbentuknya bagian-bagian tubuh virus baru. Yang kelima, perakitan, itu terbentuknya virus bakteriofagnya sudah lengkap. Dan yang terakhir itu lisis, yang mana ini pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus baru. Kemudian pada tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus lisogenik, yang pertama itu ada adsorpsi, yang mana itu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Yang kedua itu penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Yang ketiga itu ada penggabungan, asam nukleat virus dan asam nukleat bakteri itu bergabung membentuk profag. Kemudian keempat itu pembelahan, saat bakteri membelah diri.
Kemudian yang kelima itu profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Dan terakhir itu ada sintersis, yaitu asam nukleat. Asam nukleat virus itu memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Nah, selanjutnya itu asam nukleat virus itu akan membentuk partikel virus baru, perakitan dan lisis. Nah, ternyata tidak semua virus itu mengakibatkan akan merugikan tubuh kita. Nah, tetapi virus juga ada yang memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Virus yang menguntungkan contohnya itu pada vaksin, itu akan merangsang antibodi untuk mengenali virus. Nah, sedangkan virus yang merugikan contohnya itu pada TMV atau tobacco mosaic virus. Ini menimbulkan bercak kuning pada daun tembakau. Kemudian rhabdovirus ini menyebabkan rabies pada anjing, kera, dan manusia. Oke, setelah mempelajari semua tentang virus dan peranannya, kita dapat melakukan pencegahan dengan cara vaksinasi, menerapkan pola hidup sehat, dan tidak melakukan kontak cairan dengan orang ataupun hewan yang terjangkit virus. Sampai di sini pembahasan kita mengenai virus. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.